Tapi ketuanya nggak langsung pesen. Tapi pun nasi timbul kan. Ini apa kacang ini biasa. Dan ini surga ini pakai timbul, tapi rantainya. Neng ini saya sana, coba tak aku nyampur. Jadi ampun dulu kawan keluarga ya orang pati. Ini nyampur. Kedua sih ada tempat. Ada lean di sini. Banyak yang sibuk dengan banyak lupa-lupa. Kalau bingung itu udah jarang. Mungkin saya tahu. Udah orangnya kayak tahu. Pakai hal yang gemuk. Ya. Jawabnya Mas ya. Jawabnya ya. Ya, pakai gue diajak ke sini biar mari. Kita sambil menunggu yang belum datang. Kira-kira yang belum datang siapa? Sudah semua ya? Ya. Kita mulai bubuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua Suku kita EOPMC Plus, juga selaku tuan rumah Bapak Dr. Andes Soeharno SDMM dan Ibu Bapak dua bulanannya yang hadir dan selalu berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pertemuan rutin 2 bulanan pada hari ini Ahad Pon 26 April 2026 di tempat spesial ini. Ya, tempatnya di Wonogiri ya, tak? Di rumah makan dengan Wonogiri. Jangan lupa terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan hidangan yang komplit nih. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan ini merupakan momentum berharga untuk mempererat silaturahmi, berkoordinasi, dan mendiskusikan berbagai hal terkait kegiatan kita 2 bulan ke depan.
agar acara berjalan dengan tertib, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari tuan rumah sekaligus ketua buku EOPMC Plus. Dan yang ketiga, laporan keuangan serta evaluasi. Dan keempat, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari tuan rumah dan kepala suku kita EOPMC Plus pada Bapak Sunarto di Kabupaten Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatannya sudah mulai kangen ya. Kok harusnya nggak ada hubungan gitu ya. Padahal kita belum lama ya, belum puasa kan ya. Kelihatannya sudah lama ya. Berarti arisan ini menyenangkan ya. Oh, sangat ya. Dan alhamdulillah saya sebagai tuan rumah kemarin survei sama Pak S dan Ibu. Ternyata Pak S itu mengharapkannya ke Wonogiri. Beliau komandannya Wonogiri beberapa tahun. Dia tugasnya teritorinya di Wonogiri. Kalau ada gangguan apapun tentang jaringan Pak S sebetulnya ya. Mulai dari Batu Sana sampai di sini itu wilayah Pak S sekitar 25 kecamatan. Pak S sendiri, hebat ya. Saya juga alumni Wonogiri Bapak Ibu. Saya sama Pak S alumni Wonogiri. Dan sekaligus Bapak Ibu, saya sebagai tuan rumah yang nyarikan survei ini Pak S. Pak S tahu tempat banyak gitu. Nanti sebelah situ Bapak Ibu. Besok kalau Bapak Ibu rekreasi sendiri sebelah sini jalan. Nanti kalau sampai Batu mampir kantornya Pak S. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Pendoaan saya ya Bapak Ibu. Ada oleh-oleh sedikit Bapak Ibu. Oleh-olehnya yang goib. Goib itu ilmunya Pak Juarsa sama Pak S. Bapak Ibu kalau punya ini HP ini, sebetulnya kita nggak pernah lihat, di sekeliling kita nggak lihat. Tapi waktu Bapak Ibu sini ngidupin HP, hidup ya. Berarti ada sesuatu yang menghubungkan ini dengan sekeliling ini Bapak Ibu. Kalau ini Telkomsel berarti di sekeliling sini ada pemancar Telkomsel. Ya, berarti nggak terlihat tapi ada. Nah itu kaitannya menjauh Bapak Ibu hari ini yang izin sakit kan Bu Suwarso. Pak Aceh ya. Nanti Pak dokter yang bisa nanti Pak dokternya kita ini nanti merujuknya ke putranya. Ya Bapak Ibu nyuwun sewu terkait dengan yang goib tadi Bapak Ibu. Makanya pesannya Pak Ustadz itu kalau bangun tidur pikiran pertama itu apapun kalau bisa ya jangan pernah waktu bangun siapa yang kita benci dengan bangun tidur sengkelingan si A itu jengkel dan langsung terhukum. Itu bangunnya jam 4 nanti jam 5 bilang kesandung negatif lagi deh. Jam 6 tukang sampah lewat nggak ngambil negatif lagi. Dengan pas arisan ketika di jalan maka negatif lagi. Nanti pulang dari sini masuk lagi negatif
tidur pikir yang negatif. Hari-hari itu kiranya sumpah kayak itu. Nah, makanya pesannya Pak Dokter itu hindari sesuatu yang penjenengan benci hari ini, hilangkan dulu waktu itu. Ada Pak Dokter. Saya itu pernah dikasih kan Pak dari SDM, dicari-cari kesalahan saya dari SDM, dipanggil sampai tanda tangan SP1 itu lah. Dia yang ngomong, tapi di sini itu terasa sekilan gitu robek. Ternyata orang ngomong jelek itu terasa kok ada sesuatu yang robek di sini ya, sekitar satu ini ya. Kayak penjenengan lihat korban, ya, itu di sini. Kok dada saya kok robek ya? Berarti omongan tadi itu memang tajam. Lakunya itu yang sakitnya di sini itu benar ya. Penjenengan pernah ngerasain nggak? Sakitnya itu di sini. Latih Pak, dengar sering latih. Iya, tapi pernah ngerasain nggak? Sering. Karena lebarnya 1 cm. Ternyata omongan seseorang itu memang dalam. Kalau menyakiti itu dalam. Nah itu sama Pak Dokter suruh ngilangin, bisa nggak? Plester dulu. Nanti ketemu orang tumbuh lagi kali ya. Sama Pak Dokter, nah biar penjenengan itu hidupnya enak, suruh mendoakan. Nanti mendoakan. Dulu yang pernah penjenengan disakiti mendoakan baik atau sakit. Cari tendal gitu ya. Pesannya Pak bentar ya, Pak Agus kali ya, Pak Dokter Agus. Bangun tidur penjenengan jangan ada sesuatu yang negatif yang penjenengan simpan. Yang kedua Bapak Ibu ambil kulkul sebentar ya. Yang kedua Bapak Ibu penjenengan kalau di dalam kegiatan sehari-hari usahakan suka mengalah. Mengalah itu berat. Kalau penjenengan diskusi dengan teman, kira-kira kalau menang diskusi itu senang ngobrol atau pilih ngalah. Kalau ayel-ayelan itu pilih ngalah atau pilih menang. Nah, kalau pilih ngalah itu penjenengan yang hatinya lebih tentrem, lebih ayem. Setiap ketemu orang ayel-ayelan aku ngalah aja. Ketoknya lebih betul. Kalau hari ini saya ketemu sama Pak gue ayel-ayelan, saling nggak mau ngalah, pulang itu nanti di sini itu tambah. Tapi kalau dua-duanya ngalah, hatinya tentrem. Yang dimulai itu sekarang tentremnya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya ini kalau bisa saya tolongnya. Contoh kasus ini Pak Wawan nih baru datang pertama udah menolong Mbak Esa. Nah ini sifat suka menolong. Ini ganjarannya banyak ini. Nah ini bukaan pertama ya Pak Es baru itu. Nah ini suka menolong sama Bu Es nih. Saya tuan rumah tapi yang survei beliau. Kemarin Bapak Ibu kita tuh bertiga surveinya, menunya beda. Siapa tahu nanti cocok di sini nih. Ternyata semuanya nggak habis. Menunya terlalu besar. Makanya yang hari ini kita tidak pesankan prasmanan, nanti semuanya hampir nggak habis. Kalau orang di Jerman nggak habis tuh kelihatannya dikenain benda. Nah kalau kita di Jawa nanti ayamnya mati gitu ya. Kita udah survei duluan, 3 pesen menunya tuh beda-beda, tapi semuanya nggak habis karena menunya besar. Nah nanti oleh-oleh
dari Pak Dokter Agus itu yang tadi kita suka mengalah. Terakhir Bapak Ibu, kalau penjenengan sekarang lulusan Telkom yang dipesan Pak Agus itu satu, suka berjalan kaki. Bapak Ibu kalau ke pasar, ke warung beli naik motor atau naik jalan kaki, atau kalau ada anaknya tolong aku antar ke warung ya. Nah, Pak Agus itu bilangnya jalan kaki. Kalau kira-kira 100 meter beli berambang jalan kaki, pulang lagi toh cabenya habis, jalan kaki lagi. Itu kelihatan teori ya, teori. Tapi beliaunya pesan kalau bisa setiap hari. Sebetulnya kalau kita dari ruang tamu ke dapur itu jalan kaki berapa kali itu? 10 kali, 15 kali ya. Ya, minimal setiap hari jalan kaki 5.000 itu teori ya. Kali lagi semuanya teori. Kalau teman-teman yang di Telkom ini kan hari Jumat sudah senam, tapi kalau saya senamnya beda. Senam saya di ketemu dia susah sekarang. beda. Ketemu saya gampang. Kamar Saya tuh suka senamnya tuh di kamar mandi. Kalau dulu waktu sekolah di Surabaya kan ada tes lari, biar nggak kelihatan saya push up-nya di kamar mandi. Waktu tes itu beneran saya nomor 2. Nggak pernah latihan tapi kok juara 2, padahal latihan saya di kamar mandi. Masih lama Pak. Ya nyari yang angkuh, yang sepi gitu ya, belajar push up gitu ya. Nggak pernah latihan tapi larinya juara 2. Sempat tidurnya. Makanya kalau Bapak Ibu tidak pernah kelihatan, tapi di kamar kita persiapan. Ya, gitu ya. Saya kalau dicek Pak Eko senam hari Jumat nggak pernah hadir. Ya, karena saya senamnya Nyindir diriku ini Pak Eko. yang terakhir Bapak Ibu penjenengan ini kan musimnya kemarin ada dingin ya, biasanya Bapak Ibu suruh minum lagi ya. Bapak Ibu minum sehari berapa liter? Kalau saya hampir kurang 28 liter saya kurang. Nah, saya sekarang kalau minum putih itu kan agak susah ya. Nah, bikin yang ada rasanya. Ini saya bikin sendiri, madu sama lemon, terus tak kasih apa ini kayu manis. Fungsinya apa ya? Biar nggak haus. Pokoknya pesannya Pak Dokter itu 8 1 gelas. Kalau bisa lagi Bapak Ibu sebelum tidur disediakan di samping. Misalkan Bapak Ibu kram malam, minum dulu, biasanya kramnya itu hilang. Ya gani ya. Ya namanya sekarang itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah ini senjata saya kemana-mana itu kalau bisa bawa air ini. Ini melimpah Bapak Ibu. Ada ini ya, teteh nanti makan siangnya itu pakai jus. Sudah 3 gelas ya. Nanti air putih, lipat. Pulang dari sini sudah cukup 4 gelas. Tadi Bapak Ibu dari rumah sudah 2 gelas itu 6 ya. Sudah cukup sampai maghrib 10 gelas sudah cukup. Oke, begitu Bapak Ibu.
pesan Pak dokternya seperti itu ya. Saya kembali lagi Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Des yang sudah menguatkan mensuplai tempat ini, dan kelihatannya ini Bapak Ibu dipaksa rekreasinya dipaksa ya, tapi ternyata dengan dipaksa hampir 100% tahu semua kecuali yang kecil. Berarti nanti yang giliran dapat yang kedua dipaksa lagi gimana ini? Ya, kalau nanti diukur di Jogja gitu ya, itu ya Bapak Ibu, nuwun sewu seperti ini, dan harapannya Bapak Ibu undangannya nggak itu aja ya Bapak Ibu, nuwun sewu. Kehadiran kita sekali lagi 80-90% ngobrol, cari teman ngobrol masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu yang tempe jeleknya reuni, tapi ini tidak jeleknya reuni sekolah satu. Kita lama ya, itu pesannya kalau beneran ada reuni SD SMP, hati-hati kalau kita lama. Makanya jangan dekat-dekat ya, jangan dekat-dekat teman SD yang sama kembali. Tuh yang kedua, Bapak Ibu kumpul di sini sebetulnya ajarnya tadi ngerumpi. Kalau ngerumpi itu negatif lagi ya, berarti ngerumpinya nggak ada, ngerumpinya ganti damai. Nanti sinyalnya baik. Kalau sinyalnya di sini jelek, Bapak Ibu tidak bisa masuk. Tapi kalau sinyalnya bagus, ya rezekinya banyak. Ya gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, berikutnya laporan keuangan dari Menteri Keuangan kita ya. Kemudian kalian dikopiok ini kalau bisa belajar sekalian. Nanti kita bicara yang mana ini masalah keuangan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris. Saya akan melaporkan kondisi keuangan sampai hari ini. Saldo kas pada bulan 2 sebesar Rp2.130.000. Dan hari ini ada pemasukan Rp80.000, jadi total saldo sampai hari ini ada Rp2.210.000. Ini saldo keuangan yang ada pada kita sampai hari ini. Dan kebetulan sampai hari ini ada yang izin kita ada 2 orang, jadi mungkin nanti
bulan depannya ada tambahan dari yang izin. Demikian laporan keuangan dari saya. Selanjutnya menurut itu Bapak yang berbahagia. Kemudian laporan Menteri Keuangan kita, saldo tadi berapa totalnya? Total sekarang Bapak Ibu, saldo terakhir 2.200.000 rupiah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menginjak nanti ada teman baru kita yang pertama Mas Agus Purnomo, kemudian Om Wawan Hendro. Ya. Kalau di sini Hendro, jangan salah. Kalau di sana Hendra, ya di sini Hendro. Ya, mungkin Wawan Hendro. Baik Bapak Ibu dan Bapak yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan mungkin ada info dari saya nggih. Setuju nggih? Yang pertama terkait dapur non mandiri nggih. Bulan ini di pengurus cabang B2 Solo sudah clear nggih. Sudah dibayarkan oleh BPNS. Mungkin ada yang belum. Saya pikir semua sudah ini. Belum 2 kali. Nah, ada 2 kategori. Data ulang non mandiri dan data ulang mandiri. Kita berharap datanya jatuhnya di non mandiri. Nanti ada yang berlanjut. Bapak Ibu, yang kedua, kegiatan rekan-rekan P2 Solo hari Rabu besok itu healing di hari Rabu nggih. Dekat sini saja nih, di sebelum apa namanya itu Daleman. Lalu kegiatan SWR ke-1 tahun ini di Purwokerto itu bulan Mei tanggal 19. Lalu kegiatan SWN ke-7 tahun 2007 ada di Ujung Pandang ya, di Makassar tahun depan. Lalu alhamdulillah rekan kita Bobo Kia Sugiono sudah sehat walafiat dan hari ini bisa kumpul dengan kita semua. Mudah-mudahan sehat terus ya pagi. Amin. Lalu yang kedua, teman kita Mas Agus Purnomo ya, kelahiran tahun 64 posisi di Solo Utara ya. Monggo, sebelum mungkin yang lain belum tahu siapa tahu tempat di situ. Monggo memperkenalkan diri Mas Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Saya di grup OPMC, anggota baru, ini pengajar lama. Mulai tahun 83 sampai 87 itu dinas di seksi 1 dinas uang. Nah, kalian Mas Pandi, Mas Bia Sugiono, Mas Suryono, Mas Suryono, akar sangat
87 sekolah pindah ke Demak. Dari Demak sampai 92 sekolah Malih. Sekolah Malih pindah wonten Pasuruan 96. Lulus 96 pindah Pasuruan. Pasuruan sampai tahun 2000 pindah Malih wonten Pekanbaru, Riau. Jatah Menas yang tidak bisa dihindari. Nah, terus sampai 12 tahun 2011 kebetulan saya basicnya account management, bukan manajemen. Jadi mulai lulus kuliah itu sampai 2017 itu account management divisinya divisi enterprise. Nah, di tahun 2012 awal itu akan ada restrukturisasi di divisi enterprise. Maka saya sebelum itu restrukturisasi dimulai minta milih, Mas Agus mau pilih di Medan atau mau di Jakarta. Karena kalau di Pekanbaru nggak ada posisinya, pasti mentok. Pekanbaru nggak ada posisi. Nah, ya udah, gue izin sholat istiqarah rumiyin, dikasih waktu seminggu, ya. Sampai 2 hari itu selama istiqarah, alhamdulillah, bayangannya Monas terus. Akhirnya kalau telepon, Mas, kalau Jakarta mawon. Oh ya bener, kalau Jakarta, karena rumahnya Solo, kejauhan kalau dari Medan. Jadi akhirnya 3 hari kemudian sudah ngambil SK, pindah ke Jakarta. Pindah di Jakarta sampai 2011 sampai 2017. 2017 sudah bosan nonton Jakarta, pengen balik dari Solo. Sebetulnya mulai 2015 tapi digandoli terus. Nah, 2017 kalau nyuwun Mas Joko Harjo di sini pun bisa mengatakan ini. Alasan kalau kami orang Sumatera. Nah, beliau pernah menjadikan presiden bersama Popo bersama aku, Mas, lo pengen pindah ke Solo, loh, wah. Walaupun prosesnya agak ruwet karena di divisi enterprise itu tidak ada boleh dikurangi orang. Jadi orang itu harus fake di situ sebenarnya. Ya. Udah dijajab 2 kali, Pak Joko Harjo kalah terus, nggak bisa mengeluarkan saya pindahin dari Jakarta ke Solo. Akhirnya dapat informasi teman dari SDM. Bisa diakali pakai tukar guling. Ya, akhirnya ada temen dari Magelang yang ingin pindah ke Jakarta karena anaknya perlu dokter kebutuhan khusus. Nah, akhirnya tukar guling. Yang Magelang pindah Jakarta, yang Jakarta pindah ke Solo. Alhamdulillah 2017 sampai 2020 pensiun. Terus wonten Solo. Pertama penempatan di IGS, Bisnis Gabungan Enterprise Service. Terus menjelang pensiun berat ya kalau IGS ini Kamju tahu. Teman diskusi Kamju. Karena ya udah menjelang pensiun, terus kalau di IGS itu energinya harus kuat. Terus kita siang malam pagi sih harus bisa memberikan solusi, memberikan layanan yang terbaik untuk Telkom. Akhirnya kebetulan Mas yang tidak mau teman kuliah yang tidak Wonogiri dia jadi ada PC unit payment and collection itu kosong, mau dimutasi ke Wonogiri, saya bisa masuk ke payment collection sampai pensiun. Makaten alamat kula wonten Cengklik depan SMA Gansal, SMA 5 Solo.
Utara. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan ini temannya. Iya. Terima kasih Mas Agus Purnomo yang sudah menyampaikan storytelnya selama ini. Akhirnya bisa bergabung dengan kita lagi. Namun demikian rasanya tidak adil kalau Wawan Hendro tidak menyampaikan juga, nggih. Setuju nggih? Untuk itu semoga Mas Wawan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya ngomong apa gitu kan, yang nggak kenal ibu-ibunya aja. Kalau bapak-bapaknya siapa yang nggak kenal saya itu tak ketanda sih. Bener, ibu bener. Banyak sih nggak kenal saya. Nah saya kuper kalau untuk ke ibu-ibu PKK zaman semua kayak ibu-ibu dan wanita ya. Kuper asli ya. Paling yang kenal-kenalnya hanya beberapa orang aja. Yang paling mengenal saya paling cuma Bu Yasin zaman segitu itu. Jadi saya masuk Solo Februari 95. Ya banyak tawaran mutasi tapi karena sudah bosan mutasi ya sudahlah. Saya nggak ngejar apa-apa, pokoknya masih dapat gaji dari Telkom, saya di Solo saja. Kalau ikut ke Purwokerto, ke Pekalongan, ke Jogja, enggak di Solo aja. Karir nggak penting, penting aku masih gaji saja gitu aja, bisa hidup, bisa nyekolahin anak-anak, dah damai. Itu saya. Jadi mungkin ibu-ibu ya di sini ada yang mengenal saya, tapi mayoritas kayaknya baru mengenal ini ya. Pengelola ini. Ya terus aja. Terakhir saya ikut gabung ya, saya ikut imbrung gitu. Mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu ya. Saya lupa di tempatnya siapa dulu saya ikut imbrung itu. Ada 3 kali saya gabung, ada 3 kali itu. Nah jadi ya karena waktu itu masih kental OPMC-nya gitu, terus beradaptasi, jadi OPMC plus gitu ya Pak Eko ya. Nah plusnya itu mulai saya agak masuk ke situ. Nah plusnya maksudnya itu plus sama siapa aja lah pokoknya orang Telkom Solo gabung di Kudas, jadi kekentalan OPMC-nya agak dilunakkan. Alhamdulillah. Ya saya cuma di Solo, cuma di situ aja, cuma di Sukoharjo mungkin saya paling lama. Sekitar 7 tahun saya di Sukoharjo, ditaruh sama Pak Diar di Sukoharjo. Pak Diarnya gonta ganti nggak ditarik-tarik, yang lain 2 tahun pindah. Ki Wawan nyokoin di Sukoharjo itu. Sampai Pak Eko aja bingung itu. Orang satu itu saktinya apa gitu kan. Ya akhirnya saya mengenal Sukoharjo, Wawan Yuri. Ya karena segi orang kiri kan baik dekat dari orang kiri jadi kayak apa aja waktu itu. Lewat itu aja saya perjalanannya Telkom pertama saya di Palu, Sulawesi Tengah. Terus sempat ke Semarang dulu, bentar, sempat ke Bandung. Dari Bandung kembali ke Semarang. Dari Semarang saya dulu ditawari, "Wan pilih mana, Jogja, Solo?" Nah begitu saya pilih Jogja, jangan segitu yang ngatur penempatan Palu ya, Witel Semarang dulu. Nah orang Jogja mau isi bolong aku ke Solo aja. Ya sudah itu saya gampang di Solo sampai akhirnya pensiun di Solo, jadi warga Solo, dan sekarang jadi saya dari warga Sumber. Dia temannya Pak Yuasa, dia temannya Pak Udin, temannya Pak Almarhum Pak Sukir, temannya Pak Almarhum Pak Mardi, temannya Pak Tarwanto, Pak Hisam, gitu. Dan ada beberapa lagi.
Jadi saya dari Solo sampai hari ini saya warga Sumber. Gak keluar dari kelurahan Sumber. Mungkin yang lain-lain juga tadi Pak Kano udah banyak, Pak Eko banyak, Pak Is, Pak Tony juga banyak. Tapi pada dasarnya alhamdulillah saya di Solo walaupun termasuk orang baru waktu itu, tapi sama teman-teman bisa kalau selesai ada di Solo waktu itu dan akonnya jadi istel terus sekarang jadi date lagi, sekarang jadi wite lagi gitu ya. Jaraknya panjang. Alhamdulillah dari para Pati, Blora, Purwodadi, kalau Solo Raya rata-rata insya Allah pada kenal saya, termasuk teman-teman dari outsourcing itu yang sejarahnya dari TLH terus jadi warga POJ terus jadi warga mitra ke sini sekarang bubar gitu ya. Mungkin itu aja cara saya untuk mengenal aja. Jadi nanti kalau yang keberadaan saya sekarang tinggal di mana di Sumber mungkin tanya karena tadi di Sumber tahu sama saya. Kalau teman-teman sekretnya pada tahu semua. Itu dari saya. Terima kasih kesempatannya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warga Sumber itu sekarang lurahnya Pak atau Bu? Bu ya? Hah? Bu Lurah ya? Ya saya wong Sukarjo ngerti lurah Sumber, ibu-ibu sekarang itu lurahnya. 3 bulan yang lalu. Wali kota ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi lupa ya. Biasanya saya awali dengan pantun pembuka. Sekarang ada nih badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Minum es teh di siang hari, diseruput pelan sambil tertawa, agar acara makin seru dan rapi. Mari kita mulai dengan hati gembira. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara makan siang atau makan pagi? Makan siang ya? Ya mungkin ada info ya bahwa penggantian kacamata khusus untuk lensa itu setiap 1 tahun sekali. Bapak Ibu, penggantian khusus lensa 1 tahun sekali. Kemudian penggantian lensa dan frame itu setiap 3 tahun sekali. Namun demikian tolong dalam pengajuan atau minta pengantar itu kita catat ya, filenya itu kita simpan. Karena apa? Antara Yakes Solo dengan Yakes Semarang plus toko optik, biasanya toko optik kan di alun-alun lor ya, itu tidak sinkron. Biasanya banyak ketidakcocokan data ya. Sehingga apabila kita dikasih pengantar dari Yakes, kemudian toko optiknya ternyata punya catatan sendiri ya, sehingga kita belum waktunya, otomatis kita bayar dulu. Nanti pada saat waktunya baru dapat dirembus. Itu terkait dengan kacamata.
Kemudian yang lain-lain banyak sekali perubahan. Perubahannya maksud saya obat-obatan. Dulu kita dapat resep dari dokter itu di apa namanya, sebelum ke apotek sama petugas saya Solo ada tiga itu ya, itu selalu dikonfirmasi. Dikonfirmasi maksudnya apa? Ini obat untuk sebulan, tapi di sana dikurangi karena apa? Katanya ini bersih, ya. Sehingga apa? Merugikan kita. Sekarang tidak bisa, karena sekarang begitu resep dari dokter itu otomatis Bapak Ibu, lalu langsung ke apotek, tidak melalui petugas yang di Solo. Itu perbedaannya. Lalu yang ketiga, ini sebagai info saja bahwa rekan-rekan kita dari Sabang sampai Merauke itu yang mendahului kita itu sekarang kebanyakan yang muda-muda Bapak Ibu. Mayoritas kepala 6 ya. Itu hampir setiap minggu itu rata-rata paling banyak ya. Setiap hari dari Sabang sampai Merauke itu kepala 6 rata-rata 4 sampai 5 orang setiap hari. Yang kepala 5 sedikit, yang kepala 4 sedikit tapi ada ya. Oleh karena itu monggo ya, kita harus mempersiapkan di tempat sana ya, tempat terakhir ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya ini terus terang duduk itu nggak jenak ya, karena apa? Bokong saya ujunan ya. Tadi Mas Narma bilang katanya terlalu banyak makan telur katanya. Padahal telur itu jarang ya. Ya makan tapi jarang gitu. Yang kedua, semalam gigi saya tahu lepas ya, sehingga yang di depan lepas dari sini yang di depan potong. Terus terang ya, artinya apa? Nyonya saya malah gini, Bapak kan sudah 70 lebih, itu biasa Pak ini. Sudah biasa kalau umur 70 lebih, apalagi 72, 73 itu gigi itu makin habis gitu. Oh ya sudah. Bisa lepas sendiri. Lepas sendiri Pak. Nggak, semalam itu gara-gara cuma apa ya, makan apa ya? Makan oleh-oleh Pak. Bapak Ibu mungkin ada tambahan pengalaman dari Ustadz kita Pak Sur ya. Pengalaman, oh silakan monggo. Bapak Ibu tambahan ya. Kemarin saya dengar Pak Parto itu kan kurang bayar pajak ya. Nah sekarang saya ngurus biar pajak ini dinonaktifkan. Berarti tahun depan saya sudah nggak laporan lagi. Walaupun secara PTKP itu penghasilannya di atas 60 juta itu kan kelihatannya nggak boleh gitu ya. Tapi saya urus, alhamdulillah mungkin sekitar 5 hari ini nonaktif sekarang. Berarti tahun depan saya misalkan dapat tambahan penghasilan itu nggak usah laporan pajak. Syaratnya Bapak Ibu bawa surat pensiun sama KTP sama itu bawa seperti itu. Nanti diprosesnya sono paling 5 menit 10 menit nunggu seminggu gitu ya. Nanti ada email masuk nomor sekian aktif pajak. Ya, berarti tahun depan saya sudah ada laporan dari pajak. Nanti kurang bayar. Terima kasih. Terima kasih
terkait dengan NPWP. Betul Bapak Ibu? NPWP itu kalau pendapatan atau pensiunan lebih dari 1 tahun 60 juta harus bayar NPWP secara rutin ya. Kalau tidak laporan nanti akan ada resiko denda. Namun demikian Bapak Ibu, NPWP itu sekarang mudah untuk keluar atau mencabut NPWP ya. Yang pertama, saya sudah 7 tahun yang lalu ya, secara tidak langsung alasan saya macam-macam. Yang kedua, NPWP itu pada saat mengajukan non-aktif, istilahnya non-aktif ya, kalau di pengisian itu mengisi belangko gitu Bapak, mengisi belangko, dan betul tadi Pak Narno bilang 5 hari itu sudah clear ya. Kita sudah disampaikan dan itu langsung lewat email jawabannya ya. Jadi silakan yang MP-nya pensiunannya lebih 100 juta ya, terutama yang baru-baru ya, 1 bulan MP-nya lebih dari 15 juta, monggo bisa diajukan untuk non-aktif NPWP Bapak Ibu ya. Apalagi satu punya kenalan, kedua punya teman yang ada di kantor pajak ya, itu sangat mudah sekali ya. Monggo kalau berminat, kalau enggak ya alhamdulillah berarti direpotkan dengan setiap tahun itu NPWP itu mumet ya, awal tahun itu mumet ya, selalu mumet ya. Pak Yakin juga laporan. Tokonya Bayangan sekolah. Apa NPWP? Kan dia langsung dipotong. Langsung pembelian, kemudian langsung PTH-nya langsung diambil. Oke, Bapak Ibu, ini sudah siap ya? karena banyak. Oke, jadi kita break dulu aja nggih. Makan dulu nggih. Atau sarapan? Oke. Yang nambah Oke, Bapak Ibu, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aja dulu. Ada dulu aja. Bapak aja. Ayo. Nama air putih kan? Ini toh. Gitu, Mas. Yang merasa sepuh duluan nih. Yang merasa sepuh duluan. Sesuai urutan nih. Itu nganggo senioran. Pipis sudah Pak. Mana Pak Wadi? Itu wajib. Itu wajib. Iya, daripada bengkak. Sakit ya, daripada sakit ya. Sakit lo ya, sakit lo ada apa gitu. Di sini
Lampu ya. Lampu merah. Iya, kalau nggak ini nggak ketemu lagi. Ada kakak. Ada poin kakak. Contoh juga. Jambu merah. Oh ya. Ini. Ini Pak Islawi Pak ini. Ibu datang udah ada. Bawa aja.
Untuk jeruk tetap. Sedap. Mantap Sip. Jangan yang karet, tagihan. Cek, cek. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sarapan dari makan siang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini masih jam 11 lebih 10 menit. jam 11 lebih 75 ya. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara silaturahmi, omon-omon dan memperlancar kegiatan kita ke depan ya. Perlu nggak nih kita bicara berlanjut kegiatan ke depan apa? Mungkin ada usulan atau langsung di kopio Pak mana Pak? Katanya ditawarkan siapa yang mau. Oke. Bapak Ibu, kita kembali bersua 2 bulan ke depan, kemungkinan yang ulang ingkang badhe ngersakaken semoga sinten nggih. Ya siap. Oke. Pak Wawon Hendro siap ya? Kita sepakat ya? Bulan Juni yang berkesempatan atau yang unduh Mas Wawan Hendra ya. Ini semoga terserah Mas Wawan mau di rumah atau di dekat Gunung Merapi ya. Siap, nanti dikondisikan. Terserah, kita ikut saja ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya akhiri ya dengan penutup
pasar membeli batik. Batik di Tenun indah menawan. Terima kasih ibu-ibu yang cantik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kulihat burung di atas langit, terbang bersama menuju pintu. Saya Eko RS pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Bapak Ibu, semoga pertemuan ini membawa manfaat, mempererat silaturahmi, dan seterusnya dan seterusnya. Saya selaku MC memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang mau berlanjut piknik atau healing ke waduk dekat-dekat sini atau jauh-jauh dari sini semoga. Okay. Foto bersama silakan. Di mana? Itu backgroundnya ada itu. Ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu khususnya ngerasakan foto bersama nggih. Background di sana. Di Wonogiri ya Tiwul. Ya, di Wonogiri ya Tiwul. Ayo mumpung panas ya. Cepat-cepatan silakan monggo. Terapi gigi sama jantung masaknya. Enggak. Makin canggih dong. Anda itu kan repot tadi. Ayo, serap panas. Wonogiri. Wonogiri sukses. Tiwul Wonogiri. Sukses. Jabat kita. Satu lagi sepuh untuk lu. Video. Yo. Tiwul, tiwul. Tiwul, tiwul. Ya Tiwul. Tiwul, tiwul.